uang. Lalu, saat orang-orang sedang gila-gilaan berebut, dia diam-diam mengambil barang dagangan di pinggir jalan, dan menggantikan pakaiannya yang keren dengan barang dagangan itu. Dia melakukan hal ini sepenuhnya untuk menghindari kencan buta yang diatur oleh ibunya. Tinggi, pendek, gemuk, kurus, lengkap. Hari ini kamu harus memilih satu untukku, calon pasangan hidupmu. Namun, kali ini saat dia berlari ke tempat ramai seperti biasa, dia malah tersesat. Ternyata, hanya 10 menit yang lalu, penyanyi papan bawah ini berencana melamar kekasihnya di konser. Para wanita di bawah panggung juga bersorak penuh harapan. Karena selama 7 tahun hubungan mereka, wanita yang dulunya seorang komposer handal ini rela mundur demi pacarnya, menjadi manajer dan asisten pribadinya, bahkan menulis lagu untuknya. Saat wanita itu melihat kekasihnya dengan cincin pernikahan langkah demi langkah mendekatinya. Maukah kamu menikah denganku? Aku mau. Xiang Wan. Aku mau. Wanita itu baru menyadari bahwa pria jahat yang melamarnya ada wanita lain. Dan orang itu adalah seorang wanita kaya yang sangat berkuasa. Bukan hanya membuat pria jahat itu hidup nyaman, tetapi juga membantunya menandatangani kontrak dengan perusahaan hiburan terkenal. Wanita itu tidak percaya dengan semua ini. Dia mencoba untuk mempertahankan. Namun dia ditolak dengan kasar oleh pria jahat itu. Pria jahat itu dengan tegas mengatakan bahwa dia hanyalah seorang pelayan baginya. Bagaimana bisa berani bermimpi untuk menikah dengannya? Para penggemar di bawah panggung juga tiba-tiba menganggap wanita itu gila karena mengejar seorang bintang. Jiang Nian. Bahkan jika kamu tidak meminta mas kawin, aku akan memberikannya. Di dunia ini tidak ada seorang pun pria yang akan menikahimu. Orang yang datang adalah presiden perusahaan hiburan. Dia berdiri di pintu dan mendengarkan untuk waktu yang lama. Dia tidak bisa menahan belas kasihan pada wanita itu. Lalu teringat bahwa ibunya sedang mendorongnya untuk menikah. Maka dia memutuskan untuk menjadikan wanita itu sebagai kambing hitam. Kakak, menikahlah denganku. Karena merasa telah membuang 7 tahun masa mudanya, wanita itu langsung setuju untuk menikah dengan sang presiden. Dan menggunakan sertifikat itu untuk membalas pria jahat itu. Pernikahan, hal pertama yang mereka lakukan adalah menggunakan sertifikat itu untuk pria jahat itu. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Jiang Nian, apakah kamu sangat membutuhkan pria? Pemuda ini 10 tahun lebih muda darimu. Dia hanya ingin bermain-main dengan perasaanmu. Kamu pikir semua orang sepertimu, tanpa belas kasihan dan tanpa prinsip. Jika aku sudah memilih dia, itu artinya aku akan menerima dia. Bagaimanapun nanti, aku bersedia. Pria jahat menghadapi tantangan dari keduanya. Dia mengancam akan mencelakai sang presiden, agar dia tidak akan pernah bisa mendapatkan pekerjaan lagi. Dan bahkan mengatakan dia akan langsung melepaskan kepalanya. Pukulan. Namun pada akhirnya, dia terlalu bangga dan tidak menyadari lawan bicaranya. Hanya dalam beberapa detik, dia dikalahkan total oleh presiden. Sekali pukul saja sudah cukup. Kakak, ayo pergi. Pria itu benar-benar membuatnya marah. Dia langsung menelepon untuk memerintahkan pengusiran wanita itu, dan membuatnya membayar denda yang sangat mahal. Wanita lain yang tidak tahu apa-apa masih merasa bersalah karena menyakiti pria brengsek itu dan mengganggu presiden. Dia khawatir tentang masa depan presiden. Sebagai seorang presiden, presiden melihat wanita di depannya masih tidak menyadari identitasnya. Maka dia berencana untuk menggodanya. Nah, apa menurutmu? Dia memblokirku. Bukankah aku akan menjadi pengemis? Jangan terlalu bersedih. Semua kesalahan berada pada pria brengsek itu, Lu Chengs. Aku benar-benar buta saat itu. Industri hiburan tidak ada yang baik, terutama para pemodal di balik para bintang. Berpenampilan buruk tapi suka berfoya-foya. Mereka adalah akar dari segala kejahatan. Sebenarnya, menurutku, tidak semua pemodal. Ini bukan hal yang baik. Semuanya bukan hal yang baik. Jangan takut, nanti penggemarnya akan menyakitimu. Aku melindungimu. Saat itulah ibu dari presiden menelepon dan memberinya ultimatum. Presiden dengan jujur mengatakan bahwa dia sudah menikah. Ibunya marah saat mendengar anaknya menikah dengan wanita asing. Dia marah sampai membuatnya tidak bisa pulang ke rumah seumur hidup. Presiden dengan senyum lebar berkata pada wanita itu, dia tidak hanya akan kehilangan pekerjaan, bahkan sekarang tidak punya tempat tinggal. Wanita itu merasa sangat bersalah setelah mendengarnya. Maka dia dengan wajar menerima presiden. Aku akan merawatmu. Tapi, jangan banyak alasan. Ini nomor telepon dan alamatku. Namaku Jiang Nian. Jiang Nian. Ingatlah untuk mencariku. Ternyata dia sangat serius dalam urusan cinta. Benar-benar bodoh tapi menggemaskan. Keesokan harinya, wanita itu datang ke kantor seperti biasa. Namun mengetahui bahwa dia sudah dipecat. Ini membuat marah Lu Ge. Apakah kamu pikir Tian Sheng masih mau mempertahankanmu? Lu Chengs adalah orang yang aku bimbing secara langsung. Kalau bukan karena aku yang menulis lagu untuknya, dia tidak akan menjadi seperti sekarang. Aku sangat takut. Aku menunggu.
Sekarang, cepat pergi dari sini. Pergi. Kamu tidak apa-apa, kakak. Kamu menyentuh dengan tangan yang mana? Dari mana datangnya anak muda ini? Pergilah ke tempat yang lebih nyaman. Oh, tangan yang ini. Ah, aduh. Keamanan, tangkap dia. Berani menyentuh wanitaku. Itu artinya kau mencari mati. Jiang Nian, aku memberitahumu. Kamu merusak reputasi Lu Ge dan melanggar kontrak. Kamu harus membayar denda 5 juta. Dan seumur hidup, kamu akan hidup dalam hutang yang sangat besar. Kakak, apakah kakimu masih sakit? Sudah jauh lebih baik. Terima kasih hari ini. Membantu saya lagi. Siapa yang bilang saya adalah suamimu? Zhou Yanchen, sekarang aku berhutang banyak. Kamu yakin ingin bersamaku? Tidak apa-apa. Lihatlah, sekarang kamu miskin sekali. Saya sekarang terlalu miskin dan tunawisma. Aku juga orang miskin. Jadi kita berdua sama-sama miskin. Apakah kita sama-sama miskin? Kamu sudah membantu saya keluar dari masalah berkali-kali. Ayo, aku traktir makan. Restoran ini sangat mahal. Kamu makan lebih banyak sendiri. Kakak, aku bukan anak kecil lagi. Jangan harap, aku sudah banyak mengirimkan CV. Aku pasti akan menemukan pekerjaan untuk menghidupi suamiku. Si brengsek Lu Chengs ini mengandalkan modal di belakang untuk mendukung. Berani bertindak seenaknya. Apa ini? Zhou Zong dengan cahaya bintang yang hancur. Tidak. Halo Tuan Nona. Hari ini adalah hari acara pasangan di restoran kami. Hari kegiatan pasangan. Cukup ambil foto ciuman. Dan dapatkan diskon setengah harga. Apakah kalian berdua ingin ikut? Tidak, tidak. Kenapa tidak? Bagaimana bisa tidak ikut dengan diskon setengah harga? Tapi... 7 drama penemuan bunga. Deteksi bunga. Kakak, apakah kamu juga ingin makan? Tidak. Kamu makan lebih banyak sendiri ya? Baiklah, saya makan. Makanlah pelan-pelan, jangan sampai tersedak. Sudah kenyang. Tolong hitung tagihannya. Halo, untuk dia. Pria ini makan 8 porsi tiram, 5 porsi steak, dan 3 porsi wagyu. Setelah diskon, totalnya adalah 30.000 yuan. Ini sangat mahal. Bayar dengan kartu. Apakah ini kartu hitam yang legendaris? Menggunakan kartu Satria sebagai kartu hitam. Suami saya masih muda dan tidak mengerti. Saya yang bayar saja. Ini asli. Bisa minta diskon lagi. Nona, hari ini pesanannya banyak sekali. Apakah ini makan gratis? Tidak, sama sekali tidak. Kakak, saya lupa kita. Sekarang keluarga kita sedang kesulitan.
Tidak masalah, saya akan mencari solusinya. Ayah, pakailah gantungan ini untuk keselamatan. Nanti, kita tidak akan kehilangan gantungan ini lagi. Terima kasih, Ayah. Ini adalah gantungan keselamatan yang ditinggalkan ayah saya untuk saya. Bisakah kamu menitipkannya di sini dulu? Saya akan datang mengambilnya setelah mengumpulkan cukup uang. Kakak perempuan, kalung giok ini begitu penting bagimu. Bagaimana kamu bisa menggadaikan begitu saja? Ini bukan sembarangan. Kamu sangat penting. Zhou Yanchen, aku tidak ingin kamu bersamaku. Bahkan makanan sehari pun tidak bisa dibeli. Kakak, saya akan berusaha keras untuk menebusnya di masa depan. Oke, aku akan menunggu. Pulanglah. Kakak, aku sudah membuat makan malam, coba saja. Kamu benar-benar pandai. Menikahimu sungguh beruntung. Tentu saja. Kenapa ini semua telur? Siapa yang makan telur dadar sebagai makan malam? Ayo, kamu tidak mengerti. Lihatlah, yang ini setengah matang. Ini setengah matang. Yang ini matang dengan gizi. Telur dadar ini benar-benar berbau telur dadar. Kakak suka kan? Aku akan membuatnya setiap hari untukmu. Tidak perlu. Kakak. Yang ini setengah matang. Aku lupa. Selanjutnya, perhatikan berita berikutnya. Baru-baru ini, drama pendek dari Malt Entertainment menjadi populer. Dia menduduki banyak peringkat. Salah satunya, melihatmu lagi menduduki peringkat pertama. Sudahlah, lupakan saja Zhou. Pengusaha yang ingin diikuti oleh Lu Chengs. Apa yang baik dari pengusaha semacam itu? Melihatnya saja sudah membuat mataku kotor. Aku dengar begitu. Sebenarnya Zhou orangnya baik. Dia juga terlihat sangat berbakat. Kamu benar-benar lapar. Hal baik apa yang bisa dilakukan oleh kapitalis seperti ini? Mengandalkan uangnya. Melukai perasaan wanita. Bajingan. Jangan makan malam ini. Siapa? Cepat bicara. Baiklah, terima kasih. Aku benar-benar mendapat panggilan wawancara. Kamu benar-benar bintang keberuntunganku. Wow, memang layak menjadi perusahaan hiburan terbaik di industri ini. Pastikan kamu hadir dalam wawancara. Kalau tidak, masih ada adik di rumah. Zhou pergi karena ada urusan. Hari ini saya adalah pewawancara. Perkenalkan dirimu. Halo, nama saya Jiang Nia. Baiklah, pulang dan tunggu kabar. Saya diterima. Zhou Yanchen. Saya diterima. Kakak, kamu hebat. Aku akan pulang untuk merayakan denganmu. Merayakan kakak telah mendapat pekerjaan. Tahun ini saya akan bekerja keras. Menghasilkan uang untukmu. Mengecewakanmu? Aku sudah lulus wawancara. Aku tidak akan pernah kembali padamu. Sebagai pengasuh dan penembak. Pergi, pria busuk. Ketika. Kamu telah menebusnya kembali. Bagaimana kamu menemukannya kembali? Menghabiskan banyak pikiran. Mencari di banyak tempat. Tapi selama kakak suka, semua ini layak.
Terima kasih. Ada apa? Bukankah itu wanita Jiang Nian? Dia benar-benar masuk ke Starlight. Aze, kamu pasti harus membantu saya menyelesaikan ini. 3 hari lagi ada acara industri di Hipodrom. Orang-orang terkenal berkumpul. Katanya akan mengundang Zhou. Dengan skala sebesar ini, harus ada pertunjukan hiburan. Mari biarkan Jiang Nian menjadi badut ini. Ide ini bagus. Aku akan meminta ayahku mengatur agar kita bisa ikut. Nanti, saya pasti akan membuat Jiang Nian di hadapan elit Hai Cheng hancur reputasinya. Jiang Nian, baru-baru ini di sini ada pekerjaan sampingan yang menguntungkan. Maukah kamu melakukannya? Kalau tidak, karena aku dengar kamu sangat kekurangan uang, aku tidak akan memberikannya padamu. Apa pekerjaan sampingan? Pusat kuda kelas atas di Houhai City. Lapangan kuda liar. Ada pesta elit. Akan kekurangan pelayan. Gaji harian 5 digit. Tak apa, banyak orang yang akan pergi. Jangan biarkan aku pergi. Oke, kalau begitu aku akan memberitahu orang lain. Halo, Miss Su. Anda meminta saya untuk membawa Jiang Nian ke sana. Sudah diurus. Bukankah Xiao Wang bilang, dia hanya seorang pelayan di kuda. Kenapa harus berpakaian seperti ini? Akan datang jika ada waktu. Hari ini, aku datang setelah melihat Zhou datang. Zhou tidak pernah tampil di depan umum. Hari ini kita beruntung. Aziz, hari ini aku pasti akan membantumu melepaskan emosi. Ini dia, pertunjukan dimulai. Kenapa seragam kerja ini begitu pendek? Kenapa begitu banyak orang? Kenapa mereka di sini? Tidak benar. Jiang Nian, jangan pergi. Semua keluar untuk mencari uang. Masih pura-pura sombong. Dia hanyalah orang kampungan yang kekurangan uang. Dia datang khusus untuk melayani semua orang. Nona Su. Tidak heran dia adalah putri dari grup besar. Bagus sekali. Baiklah, baiklah. Kalau gadis ini memuaskan kalian, nanti kalian bisa bekerja sama. Kamu harus lebih memperhatikan kami, Chengs. Tentu saja, baiklah. Su Xiangwan. Saya tidak datang untuk melayani kalian. Saya datang untuk membersihkan arena kuda ini. Ini adalah arena kuda milik Zhou. Kalau kamu tidak bergantung pada itu, hubungan yang tidak pantas. Apa kualifikasimu untuk masuk? Lagi pula, kamu bilang kamu datang untuk membersihkan arena kuda. Datang dengan berpakaian seperti itu. Ahahaha. Jangan pura-pura jadi gadis cantik. Ini adalah seragam kerja saya. Su Xiangwan, jangan bicara sembarangan. Sudahlah, cantik. Jangan berpura-pura polos di sini. Kalau begitu, jangan pura-pura polos di sini. Maka lebih baik tunduk dengan jujur. Melayani kami. Kalau kami senang dan bahagia, kamu baru bisa mendapatkan uang. Ya, kamu datang ke sini untuk mencari uang. Masih berpura-pura sombong. Kalau bukan karena bantuan 2 bos senior, kamu pikir apa? Hanya karena kamu bisa masuk ke arena kuda milik Zhou. Jiang Nian meminta Anda melayani 2 bos tua. Tapi kamu mendapat keberuntungan dari 8 kehidupan sebelumnya. Layani mereka berdua dengan baik. Siapa tahu bisa memberimu sedikit uang untuk dihabiskan. Menambah beban pada keluarga yang sudah tidak kaya. Menambah minyak ke dalam api. Oh, menambahkan bunga di atas kain sutra, hahaha. Lu Chengs, saya mungkin miskin, tapi saya hanya mencari uang dengan cara yang jujur. Wah, kamu benar-benar punya prinsip. Tidak menyenangkan sama sekali. Jangan khawatir tentang dia. Banyak trik yang bisa digunakan. Hanya sepatu tua yang sudah terlalu sering dimainkan. Sebelumnya dimainkan oleh Chengs. Kemudian menikah dengan seorang suami muda yang tampan. Jangan ragu untuk bersikap kasar padanya. Mainkan saja. Haha. Chengs, kamu benar-benar tidak memilih. Wanita tua seperti ini. Kamu bisa melakukannya. Kamu tidak tahu tentang ini, kan? Wanita tua seperti ini.
hanya bisa dimainkan tanpa rasa bersalah. Hehe, Chengs, tidak apa-apa kan? Bukankah itu hanya sepatu tua biasa? Bagaimanapun kalian ingin bermain, silakan. Karena pada akhirnya, aku sekarang. Yang aku sukai adalah Xiangwan. Jadi, mari kita tidak sungkan. Jangan terlalu berlebihan. Aku memang berlebihan. Bagaimana? Seperti kau, orang miskin seperti ini. Kalau begitu, ambillah uang kami, orang kaya. Maka lepaskanlah harga diri murahanmu. Bersihkan sepatu kami dengan baik. Kau, orang miskin seperti ini. Jangan pura-pura menolak tapi sebenarnya menerima. Layani dengan baik para bos senior kita. Kau bilang kau pura-pura apa? Lihatlah ini apa? Hahaha. Bukan karena uang, segala sesuatu bisa dilakukan. Bukankah kau sangat ingin uang? Sekarang kau memohon padaku. Maka aku akan memberikan semua uang ini padamu. Ini adalah uang yang tidak akan kau dapatkan seumur hidup. Uang yang tidak bisa kau peroleh. Belum lagi berterima kasih dengan baik kepada kami. Memang, jika sudah memiliki uang ini, bukan hanya bisa melunasi hutangmu. Hutang 5 juta, bisa juga digunakan untuk membiayai suamimu yang manja. Wanita tua ini sendiri juga kekurangan uang. Masih belajar dari wanita kaya memelihara pria. Benar-benar memenuhi pepatah itu. Bermain dengan kecantikan meskipun jelek, hahaha. Seorang wanita tua, saya bisa melakukan apa saja demi uang. Untuk uang, segala sesuatu bisa dilakukan. Juga menjual tubuh untuk uang. Kata orang miskin akan selalu miskin. Hahaha, suamiku bukan gigolo. Dia punya pekerjaan. Dia bekerja sebagai asisten di Xingguang. Xingguang. Bukankah itu perusahaan Zhou? Pekerjaan. Dia seorang pria hidup dari wanita. Apa pekerjaan serius yang bisa dia lakukan? Dia tidak mungkin menjual dirinya di Xingguang, kan? Hahaha. Kamu bilang, kalau aku bisa membeli manajer Xingguang, untuk memberikan suamimu si gigolo, memberikan sedikit masalah, apa yang akan terjadi padanya? Kalian tak tahu malu. Tak tahu malu, lalu bagaimana? Tetap saja lebih baik daripada suamimu si gigolo. Lebih baik 100 kali lipat. Zhou Yanchen tidak sama seperti kamu. Dia tidak seperti kamu yang suka mengkhianati. Pura-pura peduli. Anak laki-laki yang cantik. Tidak pantas dibandingkan dengan kita, Chengs. Apakah kamu gila, wanita tua? Dia hanyalah seorang pria muda yang hidup bergantung pada wanita. Dia bukan tipe pria hidup dari wanita. Dia adalah asisten Zhou. Dia jauh lebih baik dari Lu Chengs. 100 kali lebih baik. Jiang Nian, kamu benar-benar buta. Tunggu sebentar, Zhou akan datang. Datang dan tanda tangani aku. Saya akan sangat sukses. Saat itu, Zhou Yanchen tidak akan berarti apa-apa. Jangan pikir semua orang dengan nama Zhou bisa mendekati Zhou. Dia hanya sampah itu. Tidak pantas untuk membantu Zhou. Suaminya pria hidup dari wanita. Tidak ada yang bisa dibandingkan dengan Zhou. Sekilas terlihat tua dan jelek. Tubuhnya lemah. Kamu lebih baik perhatikan kami dengan baik. Kami akan membuatmu sukses. Ya, cantik. Atau ikutlah dengan kami. Daripada melayani suami sampahmu, lebih baik melayani kami yang jelas. Hahaha. Kamu dengar, Jiang Nian? Kenapa masih ragu? Kamu tidak akan menunggu pria hidup dari wanita itu. Datanglah menyelamatkan pahlawan. Hanya dia dengan kualitas seperti itu tidak memiliki kualifikasi untuk masuk ke arena kuda ini. Siapa bilang saya tidak memiliki kualifikasi?